Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fatayla dengan NPM 21066533741. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut ke tutorial selanjutnya, yakni tutorial kali ini mengenai training program dan certifications di UDU16. Jadi langsung saja. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola program training karyawan menggunakan UDU16. Terus di dalam tutorial ini nanti akan melibatkan langkah-langkah mulai dari pembuatan database, lalu ada pengelolaan modul Employee Orientation and Training dan e-learning, sampai pengaturan materi training serta evaluasi melalui kuis dan sertifikasi. Nah, training yang akan digunakan pada tutorial ini adalah nama trainingnya adalah Marketing Analytics and Customer Insights. Langsung saja kita mulai dengan langkah-langkah detailnya. Jadi pertama kita ngebuat duplikasi database dari tutorial lab recruitment sebelumnya. Nah, terus lalu kita beri nama npm_training. Nah, berikut gambarannya kalau kita sudah membuat duplikasinya. Nah, selanjutnya kita pilih database yang baru diduplikasi tersebut. Lalu pada database tersebut kita coba login. Bisa dengan akun apa saja dulu. Lalu selanjutnya pastikan kalau melalui login melalui akun admin, dengan akun admin juga tidak apa. Jadi selanjutnya setelah login kita pastikan modul Employee Orientation and Training juga sudah diaktifkan, sehingga nanti terdapat menu training program pada modul tersebut, dan aktifkan modul e-learning jika belum diaktifasi. Nah, ini di modul Employee Orientation and Training, coba kita cari ini namanya Employee Orientation, terus udah tulisan installed, terus bisa kita cek ya di bagian modul Employees, terus nanti ada bagian submenu training program ini. Terus selanjutnya di modul e-learning kita activate. Lalu setelah ada, nanti setelah diaktifkan maka muncul modul e-learning seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk pembuatan employee training program. Nah, terdapat dua cara ketika kita sedang ingin membuat program training untuk seorang karyawan, yakni pembuatan program training secara manual dan pembuatan otomatis melalui fitur import master data yang ada di UDU. Nah, mungkin kita pertama coba yang secara manual. Nah, caranya kita pergi ke modul employees, lalu kita pergi ke training program, terus kita ngebuat training program yang baru dengan klik tombol new, terus kita masukkan nama training yang kita mau buat apa, terus departemen yang terlibat, lalu juga ada periode waktu trainingnya. Nah, terus ada started dan ended dari program trainingnya, dan juga responsible usernya. Nah, setelah kita mengisi di sini, saya nama training programnya adalah Marketing Analytics and Customer Insights, lalu departemen dari sales, lalu time period seperti ini, lalu ada responsible usernya ada si Hasan. Lalu setelah itu kita bisa save saja. Nanti kalau sudah seperti ini, kemudian tadi kan kita ngebuat satu, terus kita ngebuat satu lagi namanya adalah Strategic Market Positioning and Brand Management. Jadi di sini saya ngebuat dua training program secara manual. Nah, selanjutnya, untuk yang secara manual kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah cara kedua, yaitu untuk pembuatan program training melalui import master data. Nah, pada artikel-artikel sebelumnya juga terdapat beberapa kasus yang sempat memanfaatkan fitur import master data kan. Nah, dengan cara ini itu tuh akan membuat pekerjaan kita dapat selesai lebih efisien. Nah, caranya untuk kali ini kita unduh dataset training program yang ada di sheets ini terlebih dahulu. Nah, ini bisa coba langsung di-download. Terus kemudian pastikan di dalam sheets tersebut tidak terdapat training program yang telah dibuat secara manual sebelumnya. Jika ternyata training program yang dibuat secara manual juga terdapat di dalam sheets, maka hapus data atau raw training program tersebut dari sheets. Nah, tadi kan saya ngebuat manualnya, ya, ini adalah Marketing Analytics and Customer Insights. Lalu yang kedua adalah Strategic Market Positioning and Brand Management. Nah, di sini coba kita cari Marketing Analytics, tidak ada. Lalu yang kedua adalah Strategic Market Positioning. Strategic Market, nah tidak ada juga. Jadi tidak masalah dan tidak perlu ada row yang dihapus dari sheet tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan bagaimana cara import master datanya seperti biasa. Nah, di bagian training program ini kita pergi ke klik bagian favorit, terus ada import records. Nah, di sini kita upload sheetsnya, terus langsung bisa dites saja. Nah, di sini setelah saya tes tertuliskan bahwa everything seems valid.
Berarti di sini tidak ada masalah, semuanya valid sehingga aman untuk melanjutkan proses import. Nah, berikut adalah tampilan ketika sudah berhasil melakukan import master data yang ini ke dalam Odoo. Nah, kurang lebih begini. Sini tulisan ada 136 records successfully imported. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perihal proses pengelolaan program training. Nah, jadi kan kita udah ngebuat manual dan juga kita udah ngebuat melalui import master data sheets ini kan. Nah, selanjutnya kita pilih salah satu dari kedua training program yang dibuat secara manual. Pada kali ini training program yang saya pilih adalah Marketing Analytics and Customer Insights. Nah, caranya selanjutnya adalah kita lakukan konfirmasi training tersebut terlebih dahulu dengan akun Hasan sebagai kepala seksi training dengan cara klik tombol confirm event. Nah, berikut adalah gambaran ketika kita telah melakukan konfirmasi suatu training. Nah, nanti akan dari status dari ini jadi confirm. Nah, setelah mengkonfirmasi kegiatan tersebut, Hasan juga harus mengirimkan pemberitahuan kepada pesertanya, yakni karyawan yang akan mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, Hasan sebagai penyelenggara perlu mengirimkan email pemberitahuan terkait technical training yang akan dilakukan oleh PT kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah klik tombol send by email, yang di atas ini. Nah, dan lengkapi komponen form yang ada seperti berikut. Nah, di sini recipientnya adalah Soleh, yakni adalah sebagai karyawan yang akan mendapatkan training, lalu subjeknya seperti ini dan isi body emailnya seperti ini untuk memberikan informasi terkait kapan training diadakan dan lain sebagainya. Kemudian, berikut adalah tampilan ketika Hasan telah mengirimkan email pemberitahuan pelaksanaan training kepada Soleh. Seperti ini. Nah, training yang dilakukan di atas adalah bentuk course. Nah, yang akan diikuti oleh peserta training. Nah, dalam melaksanakan program training tersebut, tentunya nanti membutuhkan materi untuk memperoleh pembahasan isi yang jelas. Nah, di sini Hasan perlu membuat materi yang sesuai dengan training yang akan dilaksanakannya, sehingga berikut adalah slide PPT materi pelatihan Marketing Analytics and Customer Insights sebanyak 2 halaman yang mencakup konten materi secara jelas dan lengkap sesuai dengan topik training yang dilakukan. Nah, berikut ini materi dari course Marketing Analytics and Customer Insights. Nah, di sini slide satunya seperti ini, sini slide 2-nya seperti ini. Nah, setelah kita buat selain itu dalam kegiatan training tersebut juga akan diadakan kuis untuk menilai pemahaman peserta terhadap topik dan materi yang dibahas. Nah, tidak hanya itu, pada akhir course perlu dibuat sertifikat kelulusan. Jadi, adanya kuis tersebut digunakan sebagai penentu apakah karyawan ini lulus course atau tidak. Nah, di sini saya sudah membuat 2 soal kuis pilihan ganda di mana hanya only one answer yang benar. Ini ada soal pertama, apa tujuan utama dari marketing analytics, terus jawaban yang benar adalah B. Terus yang kedua, manakah dari alat berikut yang digunakan untuk analisis data pelanggan dalam marketing analytics? Yang benar adalah jawabannya B, Google Analytics. Nah, selanjutnya kita akses modul e-learning untuk mengupload materi training yang telah dibuat agar peserta training bisa mengaksesnya. Buatlah course baru dengan course title sesuai dengan nama training program yang dibuat. Nah, ini kita pergi ke modul e-learning, lalu kita new, terus kita buat course title-nya dengan nama training program sebelumnya, Marketing Analytics and Customer Insights. Terus kemudian tambahkan konten ke course tersebut berupa slide PPT yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian atas seperti berikut. Nah, di sini ada tulisan di bawah sini ada add content. Nah, ini diklik aja. Nah, terus muncul seperti ini kan nanti. Nah, ini kita isi saja Marketing Analytics and Customer Insights, terus kita upload from device. Nah, ini PDF PPT yang tadi materinya, terus ada responsible-nya Hasan dengan duration 24 jam, allow download-nya dan allow preview-nya diperbolehkan. Nah, sehingga pada course ini sudah terdapat satu konten seperti ini. Nah, ini adalah materinya sudah terdapat di dalam course Marketing Analytics and Customer Insights. Nah, setelah menginput materi, ternyata Hasan juga harus menginput kuis yang telah dibuat sebelumnya pada course tersebut. Training berupa course ini perlu diakhiri dengan perolehan sertifikat kelulusan apabila peserta training telah menyelesaikan kuis dan memperoleh nilai yang bagus. Oleh karena itu, selanjutnya adalah pembuatan certification beserta kuis yang diperlukan. Nah, di sini langkahnya adalah kita membuat certification terlebih dahulu dengan nama training program yang dimiliki. Nah, di sini
masih di modul e-learning, lalu ke bagian sub menu certifications yang ada di menu courses, terus ada sub menu certifications, kita pilih ke situ. Nah, terus di certification ini kita buat sertifikasi baru dengan nama training programnya. Selanjutnya di sini ada tulisan masih kosong kan. Nah, di sini bisa kita langsung saja isi dengan add a question. Kemudian kita masukkan 2 pertanyaan kuis yang telah dibuat sebelumnya ke dalam certification ini. Caranya adalah dengan melalui add a question dan lengkapi field question title, question type, dan jawabannya. Jangan lupa untuk menandakan pilihan jawaban mana yang benar dan berikan skor untuk pilihan yang benar sebesar 5 seperti di bawah ini. Nah, ini misalkan tadi kan kita udah buat 2 soal. Nah, ini untuk pertanyaan pertama dulu. Di sini ini form setelah kita mengklik bagian add a question di sini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu question ini kita isi dengan pertanyaan soalnya apa, terus question type ini kita pilih multiple choice dengan only one answer. Terus di bagian bawahnya ini adalah pilihan opsi-opsi jawabannya. Nah, sini kita masukkan saja list jawabannya apa saja yang tadi kita sudah buat. Terus di sini jawaban yang benar jangan lupa dicentangkan di bagian kolom korek. Terus jangan lupa diberi skornya 5. Nah, setelah itu bisa langsung di save and close saja. Terus selanjutnya kita masukkan pertanyaan yang kedua. Nah, terus pertanyaan kedua adalah manakah dari alat berikut yang digunakan untuk analisis data pelanggan dalam marketing analytics. Terus question type sama, ini answer-nya diisi dengan pilihan jawabannya. Terus jawabannya jangan lupa di checklist dan juga diberi skor 5. Nah, setelah save and close nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah itu certification setelah dibuat tersebut harus ditambahkan pada course dengan isian field seperti ini. Ini ada content title-nya ada get certificate, terus content type-nya certification, terus certification dengan isian certification yang baru kita buat, terus durasinya 10 menit. Nah, bisa kita lihat coba langsung saja di sini di bagian e-learning. Lalu ada course pilih yang ini. Nah, di sini kan anggap saja ini belum ada yang get certificate ya. Jadi di sini bisa langsung saja add content baru. Nah, terus di sini bedanya nanti content type-nya adalah certification. Nah, coba kita lihat ke medium saja. Nah, di sini kita masukkan content type get certificate, terus content type-nya certification, terus certification kita pilih dari yang kita sudah buat. Nah, contohnya di sini, nah muncul kan ada certification marketing analytics and customer insights. Terus lanjut saja. Nah, sampai sejauh ini kita telah berhasil mempersiapkan course untuk program training. Nah, selanjutnya, jadi hari ini tuh adalah hari dimana sesi training dimulai. Oleh karena itu, course yang telah dibuat tersebut perlu dipublish agar dapat diakses oleh peserta training. Pastikan setiap konten pada course tersebut terpublish. Publish setiap konten yakni materi dan kuis dengan cara menyalakan toggle sampai berwarna hijau dan bertuliskan publish yang berada di bagian atas navigation bar seperti dua ini. Nah, sini lihat ada toggle sebelah atas. Ini untuk bagian yang materinya jangan lupa dinyalakan toggle-nya sehingga berwarna centang dan tulisan publish. Terus yang bagian sertifikat juga seperti itu. Nah, terlihat bahwa dari konten materi PPT dan certification kolom publish sudah tercentang sehingga menandakan bahwa course ini sudah berhasil terpublish. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana pelaksanaan program training dari sisi karyawan. Nah, nanti terdapat 3 karyawan yang akan mengikuti training program ini, di mana karyawan 1 yakni Soleh adalah user employee yang saya dapatkan sesuai pembagian, dan karyawan 2 dan 3 akan saya ambil secara acak. Skenario dari pengetesan training program ini adalah nanti karyawan 1 dan karyawan 2 sebagai karyawan yang lulus dari training ini, dan karyawan 3 akan dicoba untuk tidak lulus untuk melihat perbedaannya. Nah, sini nanti setelah ini dari POV karyawan setelah menyelesaikan materi, lalu selanjutnya mereka akan mengerjakan kuis. Nah, ini adalah tampilan pertama kali yang akan mereka lihat. Nah, mereka ini nanti adalah lanjut dengan start certification. Nah, yang ini kita masuk ke dalam skenario pertama, yakni jika mereka lulus training program. Nah, setelah mereka melakukan start certification ini, nah muncul kan pertanyaan dan jawabannya apa. Nah, di sini ada soal apa tujuan utama dari marketing analytics. Nah, dia jawabnya B. Nah, di sini coba kita jawab semua pertanyaan dengan benar. Lalu setelah selesai semua, disubmit. Nah, ini adalah tampilan ketika kuisnya selesai dikerjakan dan semua jawabannya benar. Nah, di sini ada feedbacknya bahwa semua jawabannya benar kan.
100%. Terus nah selanjutnya adalah skenario kalau tidak lulus training. Nah misalkan kita coba jawab aja dengan jawaban yang salah misalnya. Nah di sini harusnya jawabannya B tapi kita malah jawab D. Terus ini harusnya jawabnya B, Google Analytics, terus kita jawabnya Slack. Jadi salah semua dan terlihat bahwa dari hasilnya skornya adalah 0. Nah, terlihat perbedaan antara ketika karyawan yang berhasil menjawab semua pertanyaan kuis dengan benar dan lulus dengan karyawan yang tidak berhasil menjawab semua pertanyaan kuis dengan benar sehingga menjadi tidak lulus, yakni pada tampilan yang berhasil atau lulus terdapat tombol untuk mengunduh sertifikat seperti berikut. Nah ini kan ada button untuk download sertifikasinya. Nah jika sudah download, nah berikut adalah tampilan sertifikatnya. Nah sebagai catatan, tidak tahu mengapa bentuk desain sertifikatnya tidak sama seperti yang ada di contoh soal lab, padahal sertifikasi yang sesuai sudah ditambahkan pada course dan sudah diatur content type-nya adalah sertifikasi seperti gambar yang tadi sebelumnya. Ya mungkin untuk bagian sertifikasinya mungkin tidak kerender atau semacam itu, tapi tidak menjadi masalah kalau sebenarnya ini sertifikasinya sudah jadi tidak ada error untuk mendapatkan download sertifikatnya. Nah ini bukti adalah kalau tadi sertifikatnya sudah diatur kategori type-nya adalah certification. Nah dengan didapatkan certification pada kegiatan core tersebut, berarti kegiatan training PT kita telah selesai. Nah, di mana Hasan sebagai kepala seksi training perlu melakukan konfirmasi status bahwa training tersebut berhasil diadakan. Nah, selanjutnya kita pindah ke POV dari user Hasan lagi. Nah, kita langsung selesaikan saja programnya dan nanti sampai dia statusnya adalah completed. Oke, selesai. Nah, jadi melalui tutorial kali ini kita telah mempelajari bagaimana mengintegrasikan modul Employee Orientation and Training dengan e-learning di UDU 16 untuk membuat dan mengelola program training karyawan secara efisien. Nah, fitur-fitur seperti pembuatan materi, kuis, dan sertifikasi menjadi hal baru yang dipelajari yang dapat memastikan program training berjalan secara terstruktur dan efektif. Nah, dengan memanfaatkan kedua modul ini, pengelolaan program training di perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik dan dengan lebih efisien. Nah, semoga pembelajaran ini dapat membantu dalam implementasi proses training di lingkungan kerja Anda. Nah, mungkin sekian dari tutorial kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.